Kali ini kakak akan menjelaskan tentang pengukuran. Seringkali kita menemui pengukuran menggunakan panca indera bisa menghasilkan deskripsi suatu benda, namun untuk hasilnya bisa kurang sesuai atau tidak tepat. Maka harus ada penunjangnya, yaitu pengukuran secara kuantitatif. Pada saat ini nanti saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Sesuatu yang diukur itu adalah besaran, sedangkan besaran yang sejenis yang dipakai itu adalah satuan. Kemudian, pada kegiatan pengukuran dikenal dengan istilah 1. Besaran, 2. Satuan, dan 3. Alat ukur. Untuk besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka beserta satuannya. Besaran dibedakan menjadi 2, yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Perbedaannya yaitu besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dijabarkan dari besaran lain. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya berasal dari kombinasi besaran-besaran pokok. Contoh dari besaran pokok, yang pertama ada jumlah zat, satuannya mol. Yang kedua intensitas cahaya, satuannya kandela. Yang ketiga waktu, satuannya sekon. Yang keempat kuat arus, satuannya ampere. Yang kelima suhu, satuannya Kelvin. Yang keenam massa, satuannya kilogram. Dan yang terakhir panjang, satuannya meter. Untuk lebih mudah menghafal besaran pokok, memakai Panji suka main kucing waktu jumpa Ica. Panjang, suhu, massa, kuat arus listrik, waktu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Selanjutnya, contoh dari besaran turunan. Yang pertama luas, lambangnya A, rumus panjang kali lebar, satuannya meter persegi. Yang kedua volume, lambangnya V, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter kubik. Yang ketiga massa jenis, lambangnya Rho, rumus massa per volume, satuannya kilogram per meter kubik. Yang keempat, kecepatan, lambangnya V kecil untuk rumus perpindahan dibagi waktu, satuan meter per sekon. Yang kelima, percepatan, lambangnya A kecil untuk rumus kecepatan dibagi waktu, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang keenam, gaya, lambangnya F besar, rumus massa kali percepatan, satuannya Newton. Yang ketujuh, usaha dan energi, lambangnya W besar untuk rumus gaya dikali perpindahan, satuannya Joule. Yang kedelapan, tekanan, lambangnya P besar untuk rumus gaya dibagi luas, satuannya Pascal. Yang kesembilan, daya, lambangnya P untuk rumus usaha dibagi waktu, satuannya Watt. Yang kesepuluh ada momentum, lambangnya P untuk rumus massa dikali kecepatan. Untuk satuannya kilogram kali meter per sekon. Selanjutnya, besaran menurut ada tidaknya arah dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada besaran vektor, yang kedua ada besaran skalar. Besaran vektor artinya besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Selanjutnya, satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Satuan dibedakan menjadi 2. Yang pertama satuan baku, yang kedua satuan tidak baku. Pengukuran baku merupakan pengukuran yang hasilnya tetap atau baku. Terdapat 2 sistem pengukuran yang baku, yaitu pengukuran sistem Inggris dan metrik. Dalam pengukuran panjang, satuan standar yang berlaku adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Contoh satuan baku adalah 1 km sama dengan 1000 meter, 1 cm sama dengan 1 per 100 meter, atau 0,01 meter.
Sedangkan pengukuran tidak baku merupakan pengukuran yang hasilnya berbeda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Pengukuran tidak baku yang dapat dipelajari adalah yang pertama, jengkal tangan, yang kedua, depa atau dua tangan direntangkan, yang ketiga, langkah, dan yang keempat, tali. Kemudian alat ukur meliputi besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, dan besaran volume. Contoh alat ukur besaran panjang, yang pertama meteran pita, yang kedua meteran roll besar, penggaris atau mistar, meteran saku atau roll saku, jangka sorong, mikrometer skrup. Alat ukur besaran massa, timbangan badan, timbangan emas, timbangan digital, timbangan gantung. Contoh alat ukur besaran waktu, jam analog, jam digital. Alat ukur besaran volume, yaitu gelas ukur. Untuk cara pengukuran dibahas di video berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.